semuanya yang dirahmati oleh Allah, kita sampai pada surat Al-Baqarah ayat ke-10. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Fi qulubihim, di dalam hati mereka orang-orang munafik, maradun, ada penyakit, ada sakit. Fazadahum, maka menambahihum kepada mereka Allahu, itu Allah, maradun, penyakit. Jadi di hatinya orang munafik itu terdapat penyakit, kemudian ditambahi oleh Allah tambah sakit. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka adzabun alim, siksaan yang sangat menyakitkan. Bima kanu yakdzibun, sebab sesuatu yang mana mereka berbuat dusta. Ngaku iman, ngaku syahadat, tapi hatinya sebetulnya ragu dan tidak iman kepada Allah, tidak iman kepada Rasulullah SAW. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mensifatkan kembali tentang orang-orang munafik. Sifat mereka selanjutnya yaitu fi qulubihim marad. Di dalam hati mereka itu ada penyakit. Berarti penyakit itu bukan hanya tubuh, tapi ada penyakit hati. Kalau penyakit tubuh, seganas apapun itu selesai, bisa sembuh, bisa juga penyakitnya sembuh, orangnya juga hilang, alias meninggal. Orang punya penyakit jantung, naudzubillah, punya penyakit liver, punya penyakit sing ganas-ganas niku, diobati ke sana kemari ndak nemu-nemu obat. Itu nanti pada titik akhirnya penyakit itu akan hilang sendiri. Satu, ketemu obatnya cocok, akhirnya sembuh. Nomor dua, ya hilang sendiri. Plus tadi itu wongnya hilang alias mati. Kalau orangnya mati, semua penyakit yang ada di badan, jantung, liver, asam urat, terus darah tinggi, darah rendah, darah nggak jelas naik turun, semuanya hilang. Kalau orangnya mati, selesai, hilang semua penyakit itu. Tapi di sini fi qulubihim marad, penyakit hati. Kalau penyakit hati, manusia mati tambah sakit. Orang hatinya nggak beres, hatinya penuh penyakit, mati dikubur tambah sakit. Di mahsyar tambah panas, di neraka tambah tersiksa. Nah, orang-orang munafik itu dalam hatinya ada penyakit. Apa penyakitnya? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, syakkun wa nifaqun. Penyakit di dalam hatinya orang munafik itu ya ragu sama Allah, bahkan tidak percaya Allah, tidak percaya Nabi Muhammad. Kemunafikan mereka itu penyakitnya. Ada yang mengatakan fi qulubihim marad, penyakit yang ada di hati orang munafik itu apa? Salah satunya yang mengatakan ini adalah Imam Tawus. Imam Tawus mengatakan penyakit yang ada di dalam hati orang munafik adalah riya, pamer. Begitu juga perkataan dari Imam Ikrimah, sahabat Ikrimah. Pamer, ar-riya. Apa itu pamer? Beramal bertujuan bukan Allah, bukan cari ridho Allah, tapi cari penilaian dari manusia. Nah, riya atau pamer ini sebetulnya aslinya itu penyakitnya orang munafik.
karena mereka beramal bukan untuk Allah. Mereka pura-pura masuk Islam, ikut sholat di Masjid Nabawi, ikut puasa kalau Ramadan, ikut mengeluarkan zakat dan seterusnya. Tapi niat mereka bukan Allah. Niat mereka kemarin ada tujuan-tujuan tertentu kemarin. Ada 4 kemarin yang sudah kita jelaskan. Terseiling nama boten. 4 tujuan orang munafik di zaman Nabi. Kalau zaman sekarang bisa macam-macam. Di antaranya mereka agar dihormati, dibantu, dapat bagian dan seterusnya. Mereka beramal seperti amalnya orang Islam, tapi tujuannya bukan Allah. Tujuannya tujuan duniawi, tujuan di mata manusia, bukan karena Allah. Karena itu riya itu pamer, penyakit hati yang namanya pamer ini, riya ini termasuk penyakit yang kronis. Kalau penyakit dohir itu kayak jantung sing stadium sekian, itu penyakit yang besar, itu dampaknya di hati. Ini awalnya yang punya ya orang munafik, riya itu, karena mereka lah orang yang beramal bukan tujuannya untuk mencari ridho Allah, karena memang mereka nggak iman sama Allah. Mereka berpenyakit hatinya, maka fazadahumullahu marada, Allah nambahi sakit hati tersebut. Allah nurunkan Al-Quran, Nabi Muhammad memberikan bimbingan, bukan tambah sembuh, tambah benci sama Rasulullah. Bukan tambah sembuh, tambah benci sama Allah. Quran semakin turun, hadis semakin didengarkan, hatinya bukan tambah sembuh, malah tambah mangkel sama Nabi, mangkel sama Allah, dan seterusnya. Fazadahumullahu marada, kayak penyakit, bertambah sakit, bertambah parah. Kalau sudah begitu, kalau tidak tobat, tidak berhenti, walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Mereka akan mendapatkan siksaan yang sangat menyakitkan. Bima kanu yakdzibun, sebab dustanya mereka, ngaku iman tapi ternyata hatinya tidak beriman sama Allah, tidak beriman sama Rasulullah. Ada qiraah yang membaca bima kanu yukadzibun pakai tasdid, fa'ala yufa'ilu taf'ilan, kadzdzaba yukadzibu takdziban. Jadi bima kanu yakdzibun bisa juga dibaca bima kanu yukadzibun. Loh kok beda? Ya memang seperti itu, Pak. Quran itu bisa dibaca sampai qiraah sab'ah, 7 bacaan, tapi harus pakai guru, harus punya sanad, tidak boleh asal-asalan. Bahkan ada yang sampai qiraah asyrah, 10 qiraah. Karena itu kalau ada ulama baca Quran menurut kita kok salah, jangan mudah nyalahno. Kita itu baru tahu 1 jurus, 1 qiraah, 1 bacaan wis gaya. Oh itu wajah Habib Umar, ulama besar, baca Fatihah aja nggak bener. Alaihim waladhdallin. Kok alaihim kok ada dengungnya itu? Harusnya kan idhar. Idhar hirsi, cabang dari idhar syafawi, mim sukun ketemu waw. Kok nggak tahu? Katanya ulama besar, gitu aja nggak tahu. Ya kamu yang nggak tahu. Dikira bacaan Quran itu 1 tok, seperti bacaan yang kamu tahu itu tok. Makanya tahu diri kita itu siapa, yang kita kritik itu siapa. Ada orang biasa ngeritik jenderal, ini namanya orang nggak tahu diri. Bima kanu yakdzibun, bima kanu yukadzibun. Jauh loh itu, yakdzibun sama yukadzibun kan beda tuh. Harokatnya kacake. Nah inilah ilmu itu luas. Karena itu kita ngaji seperti ini nggak mudah suudon sama orang, nggak mudah nyalahkan sama orang, karena kita bertambah ilmu, tambah ilmu. Apalagi kok suudon nyalahkan ulama besar. Naudzubillah min dzalik. Ulama ecek-ecek kayak kita suudoni bahaya, apalagi ulama yang benar-benar ulama. Ulama yang wali, naudzubillah. Nah di sini Allah Subhanahu wa taala
memberikan gambaran bahwasanya orang munafik itu hatinya sakit, hatinya penuh kedustaan, penuh dengan penyakit-penyakit hati, dan akan terus bertambah sampai mereka mati kalau tidak tobat. Waduh, ngeri orang munafik itu. Di sini pelajarannya apa? Kita ini orang yang beriman jangan sampai jadi seperti mereka. Hati kita jangan seperti hati mereka. Nabi gambarkan al-qulub arba'atun. Hati itu ada 4. Oke. Hati itu ada 4. Yang pertama, qalbun ajradu fihi siradun yazhar fadalika qalbul mu'min. Pertama adalah hati yang sempurna, ajrad ay atam, sempurna. Hati yang sempurna, yang bersih, yang sehat. Ini yang disyaratkan oleh Allah, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti hari kiamat itu tidak berguna harta, tidak berguna anak, kecuali orang yang datang ke hari kiamat membawa hati yang bersih. Hati yang bersih itu yang berguna. Harta sudah tidak berguna lagi, anak sudah tidak berguna lagi. Ada yang mentafsiri orang nanti datang di hari kiamat itu kalau dia bawa hati bersih, harta sama anaknya manfaat. Jadi kebalikan dari tafsiran yang tadi. Ada makna seperti itu. Di hari harta tidak bermanfaat, anak tidak bermanfaat kecuali bawa hati yang bersih. Ada ulama yang mengatakan di hari kiamat tidak manfaat apapun kecuali bawa hati yang bersih, maka semua yang terhubung dengan dia manfaat semua. Hartanya bisa manfaat, anaknya bisa manfaat. Syaratnya bawa hati yang bersih. Maka ini penting, hati bersih. Dan ini tugas kita di dunia. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwa dan hatinya, dan sungguh rugi orang yang mengotori hatinya. Ini yang pertama. Yang kedua, qalbun aswadu mankusun fadzalika qalbul kafir. Hati yang gelap, hitam dan terbalik. Ibarat gelas niku kuwalik. Diisi kopi yang enggak mlebu, diisi air enggak mlebu, enggak ada yang masuk sudah. Ini hatinya orang kafir, yang harbi, kafir yang benci sama Islam, kafir yang fanatik dan benci sama Islam. Oh, ini kayak gelas dibalik, kayak wadah dibalik, diisi apapun enggak masuk. Angel wis, angel tuturane. Kemudian yang ketiga, qalbun azlaf marbutun ala ghilafihi fadzalika qalbul munafiq. Hati yang tertutup, sudah tertutup terus terkunci, tersegel. Ini hatinya orang munafik. Diisi yang nggak masuk juga. Kalau gelas atau apa dibalik itu masih ada, Pak. Di balik wadah itu kan ada kayak cekungan-cekungan sidik, masih bisa nerima sedikit-sedikit. Tapi kalau orang munafik kayak ditutup, disegel, blas, tidak bisa masuk. Ini orang-orang munafik yang asli, munafik akidah. Nah, yang keempat, nah ini hatinya kita ini. Wa qalbun musaffahun fihi imanun wa nifaq. Hati yang di dalamnya ada lipatan-lipatan iman dan lipatan munafik, sifat munafik. Kalau yang tadi hati yang bersih itu hatinya para wali, hatinya orang soleh, hatinya para ulama yang mengamalkan ilmunya. Oh, hatinya bersih. Nah, hatinya kita orang ya Allah, kadang resik, ya sering kotor. Nah, wis bersih ngoten niku. Oh, tekan ning masjid sebelum adzan. Kalau sudah hati bersih, ngaji nikmat, ngerasakno enak.
Tapi kalau hati itu sudah kotor, ngaji kloset, tidak menikmati sama sekali. Dzikir nggak menikmati sama sekali, sholat nggak merasakan nikmat sama sekali. Padahal para orang-orang soleh itu kalau sudah sholat kayak masuk surga, kalau sudah dzikir kayak masuk surga. Tapi kita belum bisa merasakan seperti mereka. Kenapa? Karena hati kita masih sering kotor. Kayak pakaian ini bersih dipakai kena bolong ya sesuai ireng. Hati kita ini juga sama, kadang bersih, kadang kotor. Nah di hati ini perang antara dua isi, ada isi sifat munafik, ada isi iman. Setiap dari kita tuh ada isi itu, ada benih-benih kemunafikan dan ada benih iman. Jadi mana yang dominan, yang lebih kuat, yaitu nanti yang menyetir. Kalau hatinya ini kotor, berarti benih munafiknya lebih kuat, ya dia kerasane banting gaplek kerasan catur dari jam sebelum maghrib sampai jam 1 nggak ngantuk belas, tapi mau Quran baru 1 menit jungkel. Hadir majelis baru setengah jam koyok sedino sewemen gak barbar, nggak menikmati. Kenapa? Karena hati kita kotor. Karena itu jangan sampai yang ada di hati kita ini benih kemunafikan dan iman ini justru iman kita kalah. Yang dominan malah sifat munafik. Hatinya pamer, iri, dengki. Tiap hari kayak gitu tidak dirubah-rubah. Padahal umurnya sudah mulai menua. Umurnya sepiro 50, umurnya sepiro 60. Ya Allah, nek 63 3 tahun meneh. Umurnya berapa 70, ya Allah wes overdosis. Rasulullah 63 70 kok masih memelihara iri, dengki, pamer, sombong. Ini semua tugas kita untuk kita bersihkan, Pak. Karena itu pernah saya ceritakan di sini di kitab Bidayatul Bidayah itu bagaimana ada salah satu hadis dari Imam Ibnul Mubarak. Beliau mendapatkan hadis ini dari seseorang yang mana orang ini mendapatkan hadis ini langsung dari Sayyidina Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Mu'ad bin Jabal ini langsung mendapatkan dari Rasulullah SAW. Hadisnya begitu panjang, menunjukkan betapa bahayanya hati itu kalau sakit. Ini sudah pernah saya ceritakan, tapi bukan nomor-nomor diulang, ben healing. Diceritakan di situ oleh Rasulullah, ya Mu'ad, inna Allah Ta'ala khalaqa sab'ata amlak qabla yakhluqa as-samawati wal ardh, thumma khalaqa as-samawati faja'ala li kulli sama'in min as-sab'a malakan bawaban 'alayha qad jallalaha 'azma. Wahai Mu'ad, sesungguhnya Allah sebelum menciptakan langit dan bumi, langit yang ada 7 tingkatan, Allah terlebih dahulu menciptakan 7 malaikat yang jadi calon penjaga langit. Jadi langit itu ada 7 tingkatan, setiap tingkatannya dijaga 1 malaikat, dan malaikat ini diciptakan lebih dulu daripada terciptanya langit dan bumi. Maka ada amalan seorang hamba, dia beramal dari pagi sampai sore. Nurun lahu nur kanuri syams. Ada seorang hamba soleh dari pagi sampai sore beramal ibadah sampai amalannya itu kayak cahaya matahari, dibawa oleh malaikat hafadhah naik ke langit. Di pintu pertama dicegat sama penjaga langit pintu pertama. Akhirnya dilempar ke wajah orang yang beramal tadi itu, alias ditolak, nggak bisa melewati langit pertama. Kenapa? Karena di dalam amalnya ada ghibah. Dia suka ngerasani wong, suka gosip orang. Hati-hati, ini amalannya dari pagi sampai sore kayak cahaya matahari, saking banyaknya dia beramal di hari itu.
Amalannya kayak cahaya matahari, apalagi kalau kita yang nggak ada amalan. Wes amalannya kayak cahaya lampu 10 watt. Tukang ngerasani sisan, tukang gosip sisan jadi apa? Ini yang amalannya seterang matahari, gara-gara tukang rasan-rasan, tukang gosip, amalannya seterang itu dilempar sama malaikat, tidak ganggu. Kayak sampean buang sampah dilempar ke tong sampah. Padahal terangnya seterang matahari. Kenapa? Karena dia tukang rasan-rasan. Hati nelek, kotor, senengane suudon wong kuwi lho ngene. Nih gara-gara hati nggak beres ngerasane wong wis amalannya ditolak. Oke. Yang kedua ada lagi hamba kata Rasulullah. Hamba yang soleh beramal amalnya luar biasa lebih terang dari yang tadi. Naik langit pertama diperiksa ada ngerasani ndak orang ini tukang rasa-rasa ndak? Oh ndak, wis lolos. Naik ke tingkat kedua. Ternyata sampai yang kedua ditolak. Kenapa? Karena dia punya sifat iftikhar, bangga terhadap apa yang dimiliki, bangga dengan mobilnya, hartanya, jabatannya, ilmunya, bangga-banggaan terus. Orang yang berbangga seperti ini amalannya ditolak di langit yang kedua. Yang ketiga, ada orang tuh beramal di hari tersebut lebih terang dari yang tadi lagi. Tambah terang ini amalannya. Wes kayak matahari lipat 3 sudah ini. Sampai ke langit pertama tembus, kedua lewat, ketiga diperiksa, dilempar tidak ganggu, disaring tidak diterima. Kenapa? Karena orang itu ada takabur. Ada sifat takabur di hatinya, merasa lebih baik dari orang lain. Ya Allah, ngerosotok ning ati, aku ki lebih soleh, aku lebih apik sangka wong iku. Wong iku ahli mabuk, wong iku ahli maksiat. Merasa lebih baik dari orang lain. Makanya ulama kita ngajari kalau kita ketemu orang yang ahli maksiat, jangan merasa lebih baik dari dia. Ya, maksiatnya dia itu hina, jelek, taatnya kita bagus, tapi jangan merasa lebih baik, karena kita nggak tahu akhiran kita. Bisa jadi dia tobat husnul khotimah, sedangkan yang taat ini bisa jadi maksiat malah su'ul khotimah. Karena itu jangan pernah bangga atau merasa lebih baik dari orang lain. Ini penyakit hati ini. Wah, ini menjangkiti hati kita semuanya. Sampai-sampai para ulama itu mengatakan, kalau ada ustadz kiai ngajar santrinya, muridnya, dan dia merasa lebih baik dari muridnya, maka kiai ustadz tersebut hatinya seperti hati iblis. Itu bukan kiai, bukan pewarisnya Nabi, tapi pewaris sifat iblis. Naudzubillah min dzalik. Sampai seperti itu, angeli lho noto hati. Merasa baik dari orang lain, muridnya dewe gak oleh. Secara dahir ya murid salaman, murid cium tangan, murid khidmah bantu dia, tapi secara hati nggak boleh dia merasa lebih mulia dari siapapun. Bahkan Sayyidina Uwais Al-Qarni ngajari tidak boleh kita merasa lebih mulia dari siapapun sebelum kita masuk surga, bahkan dari anjing sekalipun. Sayyidina Uwais Al-Qarni kan ngoten nggih, sering diceritakan itu. Bagaimana beliau nggak merasa lebih baik dari seekor anjing ketika cari makanan di tempat sampah. Ini amalannya hebat, banyak sampai di langit yang ketiga ditolak karena hatinya ada rasa takabur, merasa lebih baik dari orang lain. Penyakit hati kabeh. Ya Allah. Yang keempat, sampai ke langit 4 berhasil ditolak lagi. Kenapa? Karena ada ujub. Ujub itu merasa sudah jadi wali, merasa sudah jadi orang soleh sebab banyak ibadah. Wah, ini penyakit juga. Terus ahli sholat 5 waktu di masjid selama 5 tahun, saya paling soleh sak Karang Mulia, saya paling istiqomah sak Pangkalan Banteng. Perasaan di hati seperti itu, saya sholatnya istiqomah, saya ini ngilang pahala. Di langit keempat amalannya ditolak sama Allah. Kalau kita taat harusnya syukur, alhamdulillah ya Allah, Engkau beri aku kenikmatan untuk bisa taat, kenikmatan untuk bisa jalan ke masjid, alhamdulillah ya Allah. Ini semua berkat taufik
taufikmu, pertolonganmu ya Allah. Aku nggak akan bisa taat sekecil apapun kalau engkau nggak nolong aku ya Allah. Begitu harusnya disyukuri, bukan malah saya yang beramal, saya. Ya. Ini menghilangkan pahala, ditolak di langit yang keempat. Kemudian yang kelima, ada orang tuh selamat dari semua tadi itu. Sampai kelima diperiksa, ada iri sama sesama muslim, iri dengki sama tetangganya. Ya Allah, ini terangnya amalannya sudah guys gambar matahari lipat 5 ini terangnya, tapi ngiri dengki sama sesama. Iya kok toko ini laris dan tumpes habis gimana ya. Nah iri ini namanya. Hati-hati, orang seperti ini amalannya seterang matahari 5 kali lipat lebih terang dari matahari, dibuang sama malaikat, nggak ganggu, hatinya tidak beres. Na'udzubillah. Apalagi kok amalannya sidik, amalannya gak ada amalan, sholat 5 waktu tok, itu pun jamaahnya cuma sekali naik maghrib. Ya Allah, kok buaya, hatinya iri nggak dibersihin. Aduh, rugi rugi. Kemudian yang selanjutnya, yang ke berapa ini tadi? Ke-6. Wis amalannya besar sampai langit ke-6, ditolak gara-gara apa? Hatinya bengis, nggak punya rahmat sama orang. Dia diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa bantu, ada orang sakit, ada orang kelaparan, dan dia tahu dia bisa bantu, tapi tidak peduli. Sementing aku urip enak, sampai wong kelaparan, sampai wong nggak bisa berobat mati ya karpe. Kecuali kalau nggak bisa bantu, nah itu tidak masalah. Hatinya nggak ada rahmat, tidak ada belas kasihan terhadap sesama hamba Allah, bengis, nggak peduli. Nah orang seperti ini amalannya walaupun banyak ditolak di langit ke-6. Kemudian yang ke-7, sudah tembus semuanya sampai langit ke-7. Sampai di sana amalannya begitu luar biasa, sampai dieluk-elukan oleh para malaikat, ditolak sama Allah. Terus gerek sitok langit ke-7 tembus, wah alamat berhasil ini. Ditolak kenapa? Karena di hatinya ada keinginan terkenal, pengen terkenal, pengen dapat nama baik di kalangan masyarakatnya. Ini penyakit Pak, pengen dikenal soleh, pengen dikenal dermawan, pengen dikenal alim, pengen dikenal wong sing masya Allah. Keinginan hati seperti itu, penyakit itu. Makanya kembalikan lagi hartaku, ilmuku, semuanya dari Allah. Aku nggak punya apa-apa, sehingga ada keinginan untuk dikenal, disanjung orang, pengen terkenal. Ini penyakit, tolak. Kemudian ada yang langit ke-7 tembus sampai diiring, itu amalannya menembus semua langit. Malaikat memuji amalan yang begitu luar biasa ini. Sudah saat tembus ke langit 7, dibawa ke tempat diterimanya amal. Kemudian kata Allah apa? Antumul hafadha ala amali abdi wa anar raqib ala nafsi innahu lam yuridni bihadzal amal wa arada bihi ghairi fa alaihi la'nati. Kalian dari malaikat yang bawa amalan ini, kalian tidak tahu hambaku ini ketika beramal dia menghendaki selain ridhoku, alias pamer, riya. Ini penyakitnya orang munafik. Riya ini paling ujung, paling pol, mentok, penyakit paling berbahaya. Sudah tembus 7 langit, tinggal Allah yang meriksa ada riya, hilang amalan yang dipuji-puji malaikat tadi. Diarak kayak pengantin yang datang, diarak, semuanya ngiring dia, saking amalan hebat ini. Ditolak sama Allah, ada riya di dalamnya. Sayyidina Mu'ad ketika dengar sahabat hadis ini, beliau nangis terseduh-seduh. Anta Rasulullah wa ana Mu'ad, ya Rasulullah, engkau utusan Allah, aku ini Mu'ad, orang biasa. Kalau sedemikian rupa saringan-saringan amalan yang ada di langit seperti itu, maka siapa yang bisa selamat wahai Nabi? Maka kata Rasulullah apa? Ya Mu'ad, ya Mu'ad, iktadi bi
wa in kana fi amalika naqsun, wahai Mu'ad, kalau pengen selamat ikuti aku walaupun amalanmu ada kekurangan. Di sini timbul pertanyaan, loh, tadi kan orang beramal, ada yang haji, umroh, sholat sampai kayak matahari, kan sudah ngikuti Nabi Muhammad. Kok di sini Nabi ngomong ikuti aku? Maka para ulama mengatakan la yasilu ahadun ila hadratillah illa min babin nabi, wa la yasilu ila hadratin nabi illa min babis syekh. Tidak ada orang yang bisa sampai diterima amalnya, didapat ridho Allah kecuali melalui pintunya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Dan tidak bisa sampai kepada pintu gerbang Nabi Muhammad kecuali melalui guru, para ulama yang punya guru nyambung hingga Rasulullah SAW. Karena itu hadir majelis yang semacam ini, itu faedahnya sangat besar agar kita terhubung benar-benar ngikuti Nabi dan terhubung dengan Nabi melalui para ulama kita, para guru-guru kita. Ini tok mati senengane. Agar kita terhubung sama mereka. Kenapa? Karena ini yang paling bisa menyelamatkan kita itu tatkala kita punya guru, sambungan guru, Pak. Kalau enggak, apalah amalan mana sih yang kita andalkan, itu amalan apa? Karena itu Imam siapa ini namanya yang terakhir, Imam Atha itu mengatakan apa? Majlisu ilmin yukafiru sab'ina majlisan min majalisil lahwi. Majelis ilmu kumpul seperti ini dengan hadir tapi niatnya cari ilmu, niatnya berguru, nyambung sama para ulama, itu bisa menghapus 70 majelis yang dalam keadaan lupa. Sholat kita ada kekurangan, ada lupa. Mungkin tadi sebelum itu kita baca Quran, atau sebelum itu kita tahajud, sampai 70 ke belakang itu kita banyak kurangnya pas ibadah. Itu ditambal dengan satu majelis ilmu. Karena kita kumpul dengan para ulama, para pewarisnya Rasulullah SAW. Kan itu penting kita hadir semacam ini agar kita semakin ditambal kekurangan kita melalui majelis yang semacam ini. Sampai Imam Syafi'i mengatakan apa? Talabul ilmi afdalu minan nafilah. Mencari ilmu ini paling utama ibadah setelah yang wajib, nggak ada yang lain. Jangan baca Quran, jangan sholat, jangan di rumah sholat sunnah, apapun ibadahnya, bahkan mungkin sampai ratusan tahun ibadah di rumah, itu masih kalah dibanding kita duduk hadir majelis ilmu, niatnya cari ilmu. Maka jangan sampai salah niat. Niat cari ilmu, niat nyambung kepada para ulama yang mana mereka ngambil ilmu dari gurunya hingga Rasulullah SAW. Hadir majelis ilmu cuma niatnya duduk tok ngopi, ngerungokno wong ngoceh, atau niatnya sekedar ya rugi nanti. Karena itu, terakhir di sini kesimpulannya satu, penyakit itu ada yang batin, bukan hanya tubuh, tapi ada yang batin. Hati itu juga bisa kena penyakit. Dan yang paling parah adalah penyakit yang aslinya keluar dari orang munafik. Ini yang kedua, yaitu penyakit riak tadi itu. Ini puncaknya penyakit. Disitulah Allah nolak, bahkan sudah tembus 7 langit tadi itu. Dan yang ketiga, jangan sampai hati kita itu kotor, kita biarno. Jangan sampai dibiarkan, tapi kita bersihkan hati itu dengan sekuat tenaga, terutama dengan hadir majelis semacam ini. Kita ingat kepada Allah, kita ingat kepada ajaran Nabi Muhammad, sehingga hati kita semakin bersih. Kata ulama, tidak ada yang bisa membersihkan hati lebih cepat daripada kita hadir majelis ilmu. Kalau kita hadir majelis ilmu dengan niat yang benar, maka hati itu semakin terkikis kotorannya, semakin cepat bersihnya. Semoga kita semua tidak terkena penyakitnya orang-orang munafik, hatinya yang sakit, dan kita semua jadi tidak keluar dari dunia ini kecuali membawa hati yang selamat, hati yang bersih. Amin Allahumma amin.